Oke, pertanyaan selanjutnya Mbak. Mungkin kalau mau melanjutkan yang tadi juga boleh, apa yang masih bisa dicontoh dari Jerman setelah Mbak kuliah di sini? Hmm, karakter yang tadi sih kayak lebih ngurusin hidup sendiri dan gak baperan gitu istilahnya. Dan apa bener-bener tapi respect sama orang tetap gitu. Respect sama orang dalam artian ketika kita ngasih perhatian ya benar-benar benar-benar ngasih yang terbaik gitu. Tapi cuek juga satu sisi gitu, gimana ya, kayak itu balance sih menurut aku gitu, nggak baperan tapi kalau ngasih perhatian ya kita ngasih yang terbaik gitu. Dan apa sih hal-hal yang kecil kayak gitu tuh bener-bener susah sih menurut aku ngelatihnya. Dan itu aku harus tinggal di Jerman dulu 10 tahun gitu baru punya kemampuan kayak gitu, kayak bersyukur sih tetap. Aku nggak yakin bakal bisa kayak gitu kalau misalnya aku stay jadi apa tinggal di Indonesia terus gitu. Apa ya, aku lagi nggak kepikiran apa-apa sih nanti lagi Santai, aja. nanti kalau tiba-tiba ada yang teringat bisa dilanjutkan. Mbak, pertanyaan lain. Dulu waktu masuk di situ syaratnya apa nih Mbak? Saat masuk S1 di tempat Mbak? Kalau aku waktu itu masuk S1-nya dari jalur student college. Aku pernah dengar juga ada temen yang masuk kuliah tanpa ikut student college duluan. Jadi dia les bahasa aja sampai level C1 terus ngambil DSH, tes-tes bahasa yang kayak gitu. Terus ya itu diakui gitu udah bisa buat ngelamar kuliah, buat apa sih istilahnya itu dapat culasum gitu. Kalau aku lewat student college dan itu adalah jalur yang paling familiar, paling banyak anak-anak Indonesia lewat situ masuknya. Ternyata aku cari juga bisa juga kalau misalnya ada penyetaraan lewat kalau dia punya ijazah internasional. Untuk beberapa sekolah di Indonesia, misalnya sekolah yang kota-kota besar itu kan ada ya yang sekolahnya punya kelas internasional, bahkan mereka punya ijazah Cambridge misalnya atau A-level, ada juga dibilang ada IB tadi baru tahu International Baccalaureate apa. Dan itu tuh katanya bisa disetarain sama abiturnya Jerman atau ijazah SMA-nya Jerman gitu. Kalau aku karena ijazah aku yang standar ya, ijazah apa Dinas Indonesia, Dinas Pendidikan Nasional gitu, itu nggak diakuin, jadi harus ikut studi college, les bahasa dulu, level sampai B1 di Indonesia, terus berangkat ke sana, tes-tes untuk masuk student college, baru diterima. Kalau nggak salah sekarang itu beberapa student college itu sekolahnya minta level B2 bahasanya malah. Jadi kita udah harus sertifikasi B2 dulu baru bisa ikut tes student college. Dan kalau dilihat sekarang persaingannya makin ketat ya masuk student college aja karena semakin banyak mahasiswa asing yang tertarik kuliah di Jerman. Jadi bukan orang Indonesia doang yang makin banyak, orang asing lain juga makin banyak. Jadi persaingan di masuk ujian student college itu tuh susah banget karena emang secara statistik tuh kayak anak-anak yang dari Asia yang lain tuh banyak yang lebih pintar dari anak Indonesia. Tapi anak Indonesia juga tergantung ya karena pemerataan pendidikan di Indonesia kita belum bagus gitu. Mbak, gimana dulu cara manajemennya Mbak? Maksudnya manajemen kehidupan Mbak sempat juga kayak kerja part time gitu atau Mbak sudah tinggal kuliah aja waktu itu di Jerman dan ada bantuan dari orang tua atau gimana? Kalau aku termasuk sebenarnya sangat disyukuri termasuk punya jalur hidup yang dibilang apa nggak terlalu ini ya nggak terlalu eh apa ya aku nggak alhamdulillah aku nggak ditekan di masalah finansial gitu tapi aku punya masalah di lain ujiannya di tempat lain lah istilahnya gitu ada teman-teman aku yang harus membiayai diri sendiri kan sambil kuliah itu gitu sehingga ada yang sampai kuliahnya juga jadi keteteran terus jadi akhirnya nggak bisa selesai gitu. Nah ada yang macam-macam sih kalau
kalau aku lihat secara umum, tapi itu kan zaman aku ya, zaman aku itu orang Indonesianya belum banyak ya, dimana kita itu ngerasa kesulitan itu besar banget dan kita ngerasa sendiri. Kita ngerasa kita yang paling sulit, kita yang ngerasa kita doang yang punya kesulitan itu gitu. Padahal nggak semua orang Indonesia ngalamin gitu. Meskipun ada yang istilahnya masalah finansialnya aman-aman aja atau bisa bilang di atas rata-rata gitu. Jadi dia nggak usah pusing masalah uang gitu. Nanti ujiannya tempat lain. Ada yang harus pusing masalah uang tapi kuliahnya lancar gitu. Kayak gitu namanya kuliah di, meskipun anak orang kaya tapi kuliah di luar negeri kan dia sendirian, dia harus nyuci baju sendiri, harus masak ya, maksudnya sendiri sih, kalaupun beli terus juga kan bosen gitu ya. Eh, Semua adulting kok, semua mengalami proses kedewasaan kok, beda-beda aja ujiannya dan mungkin ada yang lebih bertubi-tubi ujiannya. Itulah maksudnya eh, apa ya istilahnya ya, setiap orang punya ujiannya masing-masing dan pasti sebenarnya itu levelnya dia, level orang beda-beda gitu. Jadi ya, apa tadi pertanyaannya? Aku tanya Mbak part time enggak gitu. Tapi kalau enggak Enggak. Balance-nya ya balance tadi ini ya, manajemennya ya. Ya sih lebih ke sibuk kuliah aja dan sibuk enggak sibuk organisasi juga enggak sih, tapi lebih ke bantu-bantu di komunitas muslim di sana gitu, di masjid gitu. Kayak aku tertarik banget sih waktu itu belajar belajar agama juga ya. Karena kan ujiannya kuat ya, ujian keimanan ya di Jerman sendiri gitu. Alhamdulillah bisa berpegang teguh gitu. keren. Nggak mau tersesat soalnya, jadi mau nggak mau ya emang malah belajar agama tuh banyak banget pas di Jerman gitu justru. Keren banget. Mbak, ada mata kuliah favorit nggak? Mata kuliah favorit apa ya? Secara umum waktu itu pokoknya mata kuliah favorit mah yang pasti nilainya bagus sih. Tapi kalau suka nilainya nggak bagus kan kayak sama aja bohong ya. Waktu itu ada yang namanya termodinamik. Terus itu sih kalau secara umum sih kayaknya kalau aku bakal kuliah lagi, aku bakalan suka sama pelajaran-pelajaran yang jelas gitu loh, arahnya kemana gitu. Kayak misalnya kalau yang teori-teori mesin itu kan kadang-kadang bingung ya ini aplikasinya di mana gitu. Kayak ini pelajaran tuh pelajaran apa sih, buat apa gitu. Itu waktu waktu awal kuliah tuh pokoknya susah banget lah dan ngerasa kayak benar-benar buta. Jadi kayak nggak bisa bertahan sendiri gitu, dalam artian jadi kalau anak-anak orang-orang yang mahasiswa kuliah itu ada dua tipe, ada orang yang bisa bertahan sendiri, ada yang nggak bisa gitu. Nah kalau kamu bukan tipe orang yang nggak bisa bertahan sendiri, dalam artian kayak kamu harus struggle sendiri gitu, bukan nggak bisa jadi single fighter ya kalau nggak salah istilahnya itu. Kamu harus nyari jurusan yang lebih possible buat lulus, dalam artian kayak cari orang Indonesia sebanyak mungkin dan di situ kalau bisa ada orang Indonesia banyak dan udah jelas bisa minta tolong ke siapa kalau misalnya bermasalah di jurusan itu gitu. Ya maksudnya sih kakak kelas sih biasanya ya. Jadi bukan mau banding-bandingin ya, tapi dari kenyataannya tuh jurusan aku kan dikit orang Indonesianya. Meskipun udah kesini gitu. Jadi pas waktu aku masih di sana, terakhir-terakhir itu juga adik kelasnya nggak banyak, tapi ada satu jurusan misalnya yang anak-anak Indonesia tuh nggak tahu ya kenapa di Jerman banyak banget yang kuliah jurusan BMT, biomedicine teknik. Kayaknya banyak yang mau kuliah kedokteran, tapi kan susah banget ya kedokterannya. Secara umum untuk orang Jerman sendiri susah, apalagi orang Indonesia gitu. Nah, banyak yang ngambil itu kayaknya. Aku nggak tahu sih, tapi kayak di mana-mana, mau kota mana gitu, banyak banget anak yang kuliah jurusan itu gitu. Itu kuota kelulusannya tinggi banget anak Indonesia. Kayak banyak, Masya Allah ya, maksudnya banyak teman-teman di sana tuh yang lulus tepat waktu gitu. Bukan ngeremehin kuliahnya sih, kayak kok bisa ya gitu, kok bisa di fakultas gue nggak kayak gitu ya, heran gitu maksudnya. Kayaknya sih survival chance-nya tinggi. Jadi kalau kamu nggak bisa jadi single fighter, ya harus kayak gitu, nyari jurusan yang udah jelas kamu bisa lulus gitu. Kalau kamu bisa jadi single fighter ya bisa milih jalan yang kayak gimana aja dah. Hebat sih.
Tapi orang beda-beda sih. Pokoknya intinya poinnya kan adalah kamu pulang ataupun kamu mau stay di sana, terserah, dengan goalnya lulus gitu. Kamu harus lulus sekolah di situ gitu. Keren banget loh Mbak Dina, sesuai passionnya dan saing dong factor. Aku bukan tipe single fighter ternyata, karena Ya. kan aku sampai di DO gitu. Pada saat aku udah pindah jurusan itu emang secara teknis tuh jurusannya lebih gampang, dia lebih nggak mesin banget gitu. Yang satunya tuh lebih mesin banget gitu. Terus dan aku udah mulai banyak temen gitu case-nya. Aku udah mulai tahu bagaimana di mana tempat bertanya gitu. Termasuk ke dosen. Kayak aku pernah curhat sama dekan gitu pada saat case-nya di DO itu. Bapaknya sampai bilang, kenapa kamu kesini baru sekarang? Ketika aku udah ada di jalan yang udah mentok gitu, udah nggak bisa diapa-apain, ini kamu udah di DO, udah akan di DO, kalau kamu beneran hasilnya nggak lulus gitu, kamu nggak bisa diapa-apain lagi nasibnya gitu. Kayak gitu. Luar biasa. Qadarullah ya, udah takdir, suratan takdir. Pengalaman luar biasa itu pasti Mbak. Terus Mbak, emang di kelas Mbak Alhamdulillah. tuh ada berapa sih ininya orangnya gitu? Waktu itu yang, Eh, yang di jurusan yang pertama. jurusan pertama itu kalau udah semester atas kan semakin sepi ya orangnya. Pernah kayak aku udah cewek sendirian, udah gitu kelasnya kayak di bawah 20 orang bisa. Itu karena udah semester-semester atas, udah pelajaran-pelajaran atas. Sementara di pelajaran-pelajaran bawah tuh kalau nggak anak-anak pada masih nyangkut di sana, atau nggak anak-anak udah ke DO gitu nasibnya. Karena fakultas itu tuh susah, fakultas machine and bawah itu susah. Angkat topi pokoknya aku buat teman-teman yang kuliah jurusan teknik mesin dimanapun itu sih. Pelajarannya sama sih sebenarnya ya. Mungkin kalau dalam bahasa Indonesia bakal lebih ngerti kuliahnya, tapi tetap aja susah. Tetap aja susah. Ya sih. Emang secara umum setahu aku teknik mesin itu susah banget, dan apalagi kalau cewek kuliah di situ beneran cut topi sih. Jadi kalau udah semester atas sepi, udah gitu ceweknya sendirian, tapi pas di jurusan baru lebih banyak lah ceweknya. Dan ketika jurusan-jurusan pelajaran mata kuliah yang semester-semester atas itu udah dikit-dikit, iya memang pada dasarnya peminat jurusan itu juga nggak banyak gitu. Jadi kelasnya lebih eh, intens ya, maksudnya lebih intens, bukan intens tapi lebih kerasa akrab lah gitu kalau dikit-dikit. Tapi ya bisa diam semua sih kalau nggak, kalau misalnya orangnya pada kaku semua. Lucunya tuh kalau kaku sampai senyum aja tuh kaku ya, orang Jerman tuh. Ya kayak gitulah pokoknya. Dinikmati aja, emang nama manusia banyak bentuknya gitu karakternya. Luar biasa. Mbak kan ke Jerman pas masih muda banget ya, baru lulus SMA langsung ke Jerman ya Mbak ya. Itu Iya. keren banget, itu emang passionnya pinginnya Mbak gitu ya. Waktu itu langsung ke Jerman setelah SMA atau ke luar negeri setelah SMA. Dan kenapa Jerman Mbak? Pada saat itu sih pengen ke Jerman karena itu yang paling mungkin gitu. Karena taunya tuh pengennya sebelumnya ke Perancis, taunya Perancis itu susah dan lebih diskriminasi sama kaum Muslim sampai sekarang ya, subhanallah. Benar-benar sistematis malah sekarang diskriminasinya. Ada pelarangan bikini hijab itu kan, Begini ya. burkini ya, bikini hijab gitu. Pokoknya nggak boleh, kayak gitu lah, boleh kelihatan banget diskriminasinya. Karena banyak dapat informasi tentang Jerman pada saat itu, nyari mau kuliah di mana gitu, kayak nggak ada informasi tentang Jepang atau apa. Terus pas ditelusuri ada kakak kelas yang udah lulus dari sekolah aku dulu masuk ke udah di Jerman gitu. Nah jadi bisa tanya-tanya sih, terus akhirnya dapat semakin banyak informasi. Mungkin udah takdir ya, qadarullah ya, kayak kalau udah rezekinya di situ tuh kayak dipermudah gitu, dalam artian dibukain jalan gitu, kayak oh jadi tahu, oh ternyata kuliahnya gratis, kata orang gratis kan gitu kan. Sebenarnya murah sih, bukan gratis sih, masih ada bayarannya, nggak gratis full, tapi yang murah banget gitu, tinggal di biaya hidupnya aja yang mahal kan. Kalau dibandingin misalnya mau ke Inggris atau ke Belanda, itu kan nggak ada, orang tuh mostly kuliah di sana pakai beasiswa, atau kecuali emang biaya sendiri, dan itu berkarung-karung duitnya.
mahal ya, nggak aksesibel untuk semua orang ya. Iya, kalau di US, Australia, UK, secara umum, Belanda juga, secara umum tuh mahal banget biaya kuliahnya kalau nggak beasiswa. Gitu sih. Iya, kenapa milih Jerman? Karena takdirnya ke situ ya. Kenapa pengen kuliah ke luar negeri? Nggak tahu, dari dulu tuh rasanya kayak kalau kuliah di Indonesia tetap mahal, kenapa nggak di luar negeri sekalian gitu. Kan kalau dulu taunya tuh uang gedung, apa ada namanya kalau masuk kampus tuh ada istilahnya uang gedung, katanya puluhan juta bisa. Terus apa pokoknya ya skeptis sih, lebih ke pragmatis gitu sih waktu itu pandangannya. Kuliah di Indonesia ada yang nyogok lah, harus inilah jalur belakang segala macam biar bisa gampang lulus segala macam, kayak pragmatis. Terus kayak ujung-ujungnya ngelihat kayak biaya kuliahnya mahal ya gitu. Kata orang kuliah luar negeri ada yang murah gitu. Jadi kayak gitu. Udah gitu ada background dari cerita dari keluarga sih. Karena jadi istilahnya ada role model di keluargaku itu kakek. Itu beliau tuh kuliah di luar negeri. Maksudnya dulu waktu kecil tuh udah merantau. Jadi merantau ke Timur Tengah, habis ke Timur Tengah ke Eropa gitu. Dan terakhir tuh di Perancis posisinya. Di zaman Perang Dunia II pulang akhirnya karena terancam Nazi, malah terancam pasukan Nazi yang waktu itu juga punya pengaruh besar ya, di masa Perang Dunia II itu di Perancis gitu. Jadi dipulangin ke Indonesia gitu. Jadi itu motivasi terbesarnya sih kayaknya pada saat itu. Kayak ngerasa kakek yang di zaman dulu ke Eropa itu naik kapal berbulan-bulan berani gitu. Kenapa kita yang udah naik pesawat dengan nyamannya gitu-gitu kayak nggak mau nyoba sih, penasaran aja. Keren banget, keren banget. Keren. Alhamdulillah rezeki ya, dan ada suratan takdir, alhamdulillah gitu. I mean di tahun itu Mbak, di tahun 2012 itu kan internet belum semarak sekarang. Terus juga informasi tentang Jerman tuh masih sedikit banget. Mau aku tahun 2015-2016 aja masih sulit cari bahan-bahan buku berbahasa Jerman atau kamus atau buku pelajaran, itu masih sulit banget. Dan Mbak di 2012 sudah berani gitu, sangat mudah sekali usia, mesti 18-19 kan mungkin Mbak usianya waktu itu. Itu gimana Mbak? Dapat aku ikut aku mau lewat agen sih sebenarnya pada saat itu. Kayaknya pada saat itu emang masih jarang banget orang yang bisa berangkat sendiri kecuali udah punya kenalan di Jerman atau enggak udah punya kakak kelas gitu kontak kayak, dan dia berangkat sendiri gitu misalnya case-nya. Kayak waktu itu zamannya bisa dibilang masih seret banget informasi jadi susah buat datang ke sana secara mandiri. Kecuali mungkin ada keluarga yang mau menampung finansial ya supaya visanya gampang gitu-gitu. Jadi mostly orang pakai agen dan emang sekalian les bahasa dan ngambil sertifikat di Indonesia dulu gitu buat langsung tes student colleague gitu. Kayak gitu sih. Walaupun pakai agen ya Mbak, dulu di usia segitu gimana Mbak menyiasati semuanya? Maksudnya dalam arti kan langsung sendiri mandiri ya di usia sangat muda, 18-19 tahun, ke luar negeri gitu. Maksudnya dari segi emosi, dari segi lainnya langsung manajemen semuanya sendiri, itu kan pasti struggle banget nggak sih Mbak waktu itu? Atau bisa langsung ke handle gitu waktu itu? Aku karena ini kali ya ada pengalaman istilahnya yang bikin aku jadi lebih berani. Oke. Aku tuh dulu sekolahnya di asrama dari SMP. Aku di Sumatera kan asalnya, itu merantau ke Jawa Barat, sekolah di situ dari SMP sampai SMA di sebuah pesantren di situ gitu. Nah, jadi aku udah terbiasa hidup jauh dari orang tua dan aku ngerasain sebuah kebebasan mungkin yang membuat aku tuh nggak takut gitu. Jadi pada saat itu aku berani malahan gitu, dan aku kayak nggak mau balik ke Palembang, misalnya kuliah di Palembang gitu istilahnya. Mau disogok apapun, kalau waktu itu sih nggak mau gitu. Terus awal-awalnya orang tua sebenarnya nggak setuju. Karena nggak jelas kan informasi, bisa. Nanti kamu kesana sampai sana sama siapa? Nanti kamu bakal ngapa-ngapain, butuh apa-apa, siapa yang bantuin gitu, nggak ada. Baratnya nyampe sana siapa yang jemput aja nggak bisa jawab awal-awalnya. Tapi kan karena lewat agen kan mereka jamin sampai dibimbing
pada saat awal-awal di sana kan ada pembimbingnya, ada pengasuhnya istilahnya gitu, dicariin rumah. Dari sini kita udah dicariin tempat sewaan di sana, udah di booking gitu. Kita datang dijemput sama dia, dianterin ke tempat yang udah di booking, cuma sebulan sih waktu itu case-nya, dan kita dianterin buat ngurusin akun bank, laporan ke kantor kota gitu. Jadi udah aman banget sih case-nya pada saat itu buat agent gitu. Emang uangnya lumayan sih, tapi pada saat itu case-nya agent yang aku pilih uangnya nggak semahal agent-agent yang lain gitu. Alhamdulillah sih. Jadi orang tua akhirnya setuju gitu, karena kelengkap aku bisa provide informasi-informasi yang menjadi pertanyaan mereka gitu. Aku bisa jawab pertanyaan-pertanyaan mereka, akhirnya diizinin akhirnya. Lagi-lagi itu udah karena rezeki, karena udah benar-benar sudah tantangin Allah, itu kayak dikasih deh jalannya gitu. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Kakek juga keren banget ya Mbak ya, waktu itu udah sebelum perang dunia kedua udah di luar negeri, keren banget gitu. Oh kakek. Oh, luar biasa. Maksudnya langka banget juga orang Indonesia yang sebelum PD2 udah di luar negeri dan studi di luar negeri kan. Iya sih. Kayaknya iya ya. Kayak yang Habibie aja kayaknya udah perang dunia 2 baru ini ya, setelah kan. Iya. Kakek aku emang tua banget ya guys. Kalau nggak salah lahirnya 1913 beliau itu. Jadi pada saat itu kuliah dulu tapi di Mesir sebenarnya, dan udah selesai terus nggak tahu gimana ceritanya pindah ke Eropa, kuliah di Sorbonne Paris, tapi case-nya waktu itu nggak bisa lulus karena desakan keadaan perang ya. Kalau nggak mati bisa terancam nyawa istilahnya, akhirnya dipulangin karena itu sih. Waktu itu kan ada penghapusan ras bangsa Arya ya. Jadi selain ras bangsa Arya itu entah diapain gitu pokoknya. Kayak nggak cuman orang Yahudi aja yang dibantai ya istilahnya, yang dieksekusi, tapi minoritas-minoritas lain juga saking kejamnya Nazi. Gitu. Luar biasa sekali. Itulah pentingnya ya, kalau ada jalur-jalurnya gitu udah kelihatan struggle-nya gimana. Maksudnya dari Mbak kan ada sejarahnya orang-orang yang terdahulu ternyata sudah berjuang segitunya dan menurun ke Mbak gitu mungkin. Spiritnya si kakek nih ke Mbak, keren banget. Iya, aku pada saat itu entah kenapa tuh aku ngerasa kayak punya panggilan jiwa gitu, kayak jadi dari kecil tuh suka ngeliat kalau di rumah kakek itu ada buku, satu rak itu isinya buku beliau, banyakan itu buku-bukunya bahasa Arab tapi gundul. Nah, papaku dulu mau masukin aku ke pesantren supaya aku bisa baca bukunya beliau, karena keturunan beliau tuh nggak ada yang bisa baca bukunya. Kira aku masuk ke pesantren. Nah, tapi pesantren aku itu modern dan istilahnya pokoknya ujung-ujungnya aku nggak terlalu bisa lah bahasa Arab. Gitu. Belajar bahasa Arab 6 tahun sebenarnya, cuman nggak terlalu bisa akhirnya, dan ujung-ujungnya aku nggak bisa baca bahasa Arab gundul kan. Tapi ada sisi lain ternyata. Jadi aku nemuin buku beliau juga yang bahasa Perancis. Nah, di situ tulisannya ada Sorbonne gitu, Paris. Terus, nah itu yang bener-bener nguatin jiwa aku buat kayak, kamu harus cari jalan kuliah ke luar negeri, Eropa gitu kalau bisa, terus kayak Paris gitu, Perancis gitu kalau bisa gitu. Kayak aku, panggilan jiwa aku pada saat itu kayak aku harus terusin jejak kakek gitu. Aku ngerasa kayak jejak beliau di situ nggak selesai karena kuliahnya nggak selesai pada saat itu kan di situ gitu. Kayak gitu aja sih, sesimpel itu aja sebenarnya, kayak panggilan jiwa gitu. Terus karena aku ngerasa aku juga ngecewain papaku kan, karena nggak bisa baca buku-bukunya kakek yang Arab dulu tadi, ya at least aku bisa ngikutin jejak beliau yang kuliah di Eropa. Oh, Masya Allah, itu kayak waktu anak SMA, waktu anak SMP ngerasanya keren banget punya impian kayak gitu kan, dorongannya. Dari diri sendiri datangnya gitu, maksudnya menyiasati rencana gitu. Luar biasa. Sorbonne lagi waktu itu ya, keren banget. Di tahun segitu udah keterima Sorbonne kuliahnya. Itu mungkin dari cuman beberapa gelintir dari orang Indonesia kali ya bisa kuliah sampai segitu. Penasaran deh nama kakeknya siapa? Tapi beliau itu tuh aku nggak punya banyak cerita dari beliau gitu, karena
beliau itu nggak ninggalin banyak cerita ke anak-anaknya gitu. Udah tua banget case-nya, dan anak-anaknya kayak jaraknya jauh gitu sama beliau gitu. Intinya kayak nggak banyak warisan cerita lah, tapi dari segelintir cerita-cerita itu aja tuh udah menggetarkan jiwa Banget lah. Maksudnya dari gitu. aku sendiri yang baru pertama kali dengerin, oh ternyata ada case sejarah di Indonesia waktu itu sebelum Perang Dunia II, atau bahkan dari 1913 sudah kuliah di Sorbonne, sudah kuliah di Mesir, dan ternyata menurun ke Mbak. Wow, maksudnya aku kaget juga sih, keren banget. Enggak, beliau 1913 itu lahirnya. Lahirnya, iya benar-benar. Ya. Wow. Itu kan sejarahnya juga sebenarnya kekalifan Islam masih berdiri ya tahun segitu. Runtuhnya kekalifan Islam itu kan 1924 kalau nggak salah. Itu masih berdiri itu zaman-zaman beliau masih muda. Kayak ya Indonesia aja belum ada kan. Adanya masih Nusantara. Ya semangatnya itu sih, semangat beliau itu yang aku dengar. Beliau seumuran SMP, jadi sama kakak-kakaknya, pokoknya adik sama beradiknya, aku nggak tahu ada orang dewasa atau enggak, itu naik kapal merantau ke Timur Tengah, ke Arab. Intinya sekolah di sana, gimana ceritanya nggak bisa, aku nggak tahu ya cerita detailnya ya. Bisa kuliah sampai di Mesir, lulus ke Eropa. Itu aja udah gambaran besarnya aja kayak udah bikin aku mikir gitu, kayak can I do something big gitu di zaman yang seperti ini gitu, why not gitu. Ya betul sekali. Kita usahain aja dulu gitu. Ya betul. Wow sekali. Masih kayak unfas gitu, maksudnya wow gitu loh. Maksudnya mengalami sendiri, maksudnya itu kan masih dekat, masih ada sambungan keluarga gitu kan. Kalau yang di case lain kita mungkin cuma ada, oh pahlawan itu pernah kuliah di Belanda waktu itu gitu kan, kita cuma dengar dari jauh gitu. Tapi kalau ini kan langsung gitu lah, jadi ada spirit langsungnya, keren banget. Getaran jiwa. Itu juga yang nguatin aku sih waktu di masa-masa sulit gitu. Ayo ingat lagi semangat kamu yang waktu masih SMA, semangat mudanya kamu gitu. Dan mostly kan kalau anak-anak Indonesia kan idolanya Eyang Habibie ya, ke Jerman itu kan. Kayak pengen kuliah di kampusnya Eyang Habibie, pengen kayak nelusurin jejak Eyang Habibie gitu. Kalau bisa sih hebat sih. Karena Eyang Habibie itu orang-orang yang sangat prominent ya di bidangnya gitu. Apa ya? Ibaratnya mencapai gelar tertinggi di sebuah kampus gitu, punya gelar kehormatan dari kampusnya, punya gelar warga kehormatan dari pemerintah Jerman kan kalau nggak salah. Jadi ya benar-benar dihormati di tanah Jerman sana gitu. Jadi kalau bisa mengikuti jejak beliau hebat sih, maksudnya idolanya keren banget. Dan kalau teman-teman pernah ketemu beliau juga waktu semasa hidupnya, kelihatan dari auranya itu, masya Allah. Emang kita dulu pernah punya presiden yang jenius gitu. Beliau itu maksudnya IQ-nya jenius gitu. Luar biasa. Mbak pernah ketemu Pak Habibie? Eyang Habibie? Qadarullah pernah, alhamdulillah. Waktu itu case-nya 6 bulan lagi sebelum beliau meninggal. Waktu itu aku ini kasusnya cukup unik ya, karena waktu itu aku tergabung di organisasi masjid dan kita ada inisiasi buat bangunan masjid segala macam, yang koordinasi sama yang Habibie buat ngegalang dana dan segala macam. Intinya kita mau bikin acara minta dukungan Eyang Habibie, akhirnya buat ngebicarain itu lebih dalam segala macam, kita ke rumahnya gitu. Aku termasuk tim kedua yang datang ke rumahnya. Pada saat itu sebenarnya aku bukan tim inti dan aku kayak disuruh orang ikutan gitu, kayak itu rezeki banget sih. Kayak sebelumnya di tahun 2014 aku pernah mau ketemu, tapi qadarullah nggak rezeki. Waktu itu lagi syuting film Habibie Ainun pertama tuh di Jerman. Nah, banyak anak-anak teman-teman aku pada ketemu, aku lagi di Aachen juga waktu itu case-nya lagi kerja, tapi nggak ketemu dong. Aku nyusul ke tempat mereka, ketemu sama Eyang Habibie, aku nggak tahu jalan dong, terus aku nggak bisa hubungi cewek-cewek. Aku kayak sedih banget sih pada zaman itu, dan nggak tahu aku doa apa ya pada saat itu. Tapi bertahun-tahun kemudian aku ketemu lagi sama Eyang Habibie dan aku datang ke rumahnya gitu. Itu benar-benar teman-teman, yang namanya rezeki dari Allah itu tidak ada yang tahu, teman-teman. Kita orang Muslim itu hebatnya punya Allah, dan kita bisa berdoa gitu, dan berdoa itu nggak pernah ada kerugiannya gitu, apapun doa kita gitu. Itu tuh cuman ngebawa kebaikan buat kita gitu, kalau nggak di dunia di akhirat gitu.
Intermezzo sedikit ya. Jadi itu 2014 bayangin. Enggak, 2012 malahan. Sorry. 2012 tahu aku. Itu pertama kali aku sampai Jerman di tahun yang sama, aku langsung kerja di bulan summer kan. Langsung kerja di pabrik coklat waktu itu di Aachen banyak kan soalnya. Nah, itu pada zaman itu seingat aku. Jadi terus 2019 aku baru ketemu lagi ke rumahnya beliau dan itu bisa ngobrol akrab ya dengan beliau gitu meskipun cuman aku ngamatin aja karena yang ngobrol kan orang-orang yang lebih penting gitu istilahnya. Nah itu tuh masya Allah sih auranya di rumahnya itu banyak foto-foto beliau, banyak sertifikat beliau kayak ijazah-ijazah penghargaan beliau. Bener-bener orang besar. Beliau tuh orang besar, orang berpengaruh, tapi karakternya humble dan apa sih mengayomi gitu kan karena kan statusnya kakek ya. Beliau selalu bilang orang yang bawah 45 tahun adalah cucu intelektual saya. Kalau di atas 45 tahun panggil saya kakak. Gitu. Disuruh panggil eyang. Dan apa ya? Aku nggak bisa ngobrol sih pada saat itu karena terlalu starstruck gitu ibaratnya terlalu amazed jadi kayak bingung mau ngomong apa. Padahal orangnya ada di depan mata gitu. Aku bukan orang yang bener-bener ngeidolain Eyang Habibie sih sebenarnya pada saat itu gitu tapi ketika tahu cerita-cerita beliau cuma oh ya keren ya pada saat ketemu beliau baru benar-benar ngerasa oh iya benar-benar keren orang makanya banyak yang idolain gitu jadi apa ya intiknya bisa kayak lagi nggak semangat gitu bisa juga sih dengar-dengar nasihat beliau beliau itu suka pernah ngomong tuh kayak kalau kamu sehat, kalau kamu semangat gitu, kamu bisa meraih mimpi kamu atau bisa meraih apa saja gitu. Tapi kalau kamu malas dan kamu tidak punya keinginan yang kuat gitu, forget it katanya. Orangnya tegas banget ya. Maksudnya bukan cerdas yang penting itu, tapi ketekunan kamu dan semangat kamu gitu. Kamu bisa meraih mimpi kamu insya Allah dengan izin Allah gitu. Wah, itu juga beliau itu adalah sosok yang juga menggetarkan jiwa juga sih cukup apa sih mempunyai pengaruh besar di dalam perjalanan hidup aku gitu terutama setelah bertemu beliau dan di fase-fase kehidupan aku di Jerman yang paling susah itu adalah fase-fase akhir aku hidup di Jerman kayak masa-masa pandemi kemarin itu qadarullah mengalami kesusahan gitu paling berat masa hidup di Jerman tahun-tahun itu gitu jadi cari-cari motivasi itu apa dari beliau juga gitu, salah satunya dari nasihat-nasihat beliau banyak tuh di YouTube teman-teman bisa cari kalau beliau udah ngomong gitu meskipun omongannya kadang-kadang secara teknis gitu ya tapi tetap inspiratif gitu kayak lebih ke dunia penerbangan atau apa gitu kisah beliau ya inspiratif banget sih secara umum luar biasa. Aku dengerin ceritanya aja udah ada yang nyalur gitu loh semangatnya gitu udah keren banget dan sayangnya belum pernah berjumpa dengan beliau tapi ya, Mbak Nafis mengidolakan juga ya lumayan mengidolakan karena yang ya. bagi orang Indonesia kan yang orang Jerman keren yang diketahui kan waktu angkatan kita kan masih Pak Habibie ya Mbak ya. Tapi sayang sekali sekarang yang diidolakan anak-anak muda yang diketahui dari Jerman sama anak-anak muda Indonesia tentang Jerman bukan Pak Habibie lagi Mbak. Ya Pak Habibie kan bukan nggak ngevlog juga kan. Tapi itu sedikit loh Mbak. Ya itulah pokoknya apa ya kalau bisa kita ingatkan lagi gitu ke sejarah itu gitu orang hebat Indonesia pernah terkenal di Jerman. Cari aja sih masih ada kok jejak-jejak nasihat-nasihat beliau di wawancara di apa gitu banyak yang menggetarkan jiwa sih maksudnya yang baiknya semuanya diambil gitu insya Allah supaya nyuntikin semangat terutama kalau lagi down dan hidup di Jerman itu sering down sering banget down jadi harus ingat lagi ke niat awal balik lagi ke niat awal kalau bisa ketika udah down itu gimana caranya berusaha untuk punya semangat yang dulu yang benar-benar menggebu-gebu gitu buat kuliah di Jerman. Gue pengen kuliah di Jerman, nggak mau tahu caranya gimana gitu kan. Berjuangnya kan benar-benar ini ya dengan semangat berlulusan SMA tuh menggebu-gebu. Anak muda. Jadi ketika udah down, udah terjun ke lapangan, datang ke Jerman down, ingat-ingat lagi yang dulu. Entah istilahnya case-nya
S3 kuliahnya, master kuliahnya, meskipun dengan pengalaman hidup yang udah banyak, ya akan ada masa-masanya down gitu dalam masa sekolah gitu. Wah itu contohlah semangat dari diri sendiri yang misalnya dulu lagi zamannya semangat banget atau enggak dari orang lain gitu. Hebat sih, banyak juga ya cerita-cerita S3 master yang ini istilahnya yang inspiratif juga gitu ya, semuanya susah gitu tapi susah di levelnya masing-masing gitu. Keren sekali. The last minute, Mbak, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada teman-teman atau adik-adik yang ingin studi ke Jerman? Apa aja yang perlu dipersiapkan? Bagaimana menghadapi badai-badai berat ketika tinggal di Jerman dari Mbak sendiri? Buat teman-teman yang pengen kuliah di Jerman, aku pribadi kalau jujur sih kayak ke teman-teman yang mau kuliah S1, aku nggak nyaranin kuliah S1 di Jerman. Pertama, karena banyak yang nggak beasiswa. Susah S1 beasiswa di Jerman. Secara umum ya, kalau nggak salah ya. Nah, kedua, karena kita itu mentalnya belum kuat banget tamatan SMA itu. Gitu. Kita lebih stabil mentalnya kalau kita udah kuliah S1. Karena karena aku pribadi udah ngalamin, aku jadi nggak nyaranin sama orang lain gitu, apalagi orang terdekatku gitu. Dek, kalau mau kuliah ke Jerman S2 aja ya, jangan S1 gitu. Kamu udah tahu banyak hal kalau kamu udah S1 di Indonesia gitu, at least dalam bidang akademis juga gitu, dalam sisi kehidupan ilmunya juga udah lumayan gitu buat merantau ke negeri orang yang kamu nggak tahu apa-apa, bahkan diri kamu aja kamu belum kenal-kenal banget gitu. Itu terlalu masih banyak yang labil lah istilahnya kondisinya tamatan SMA gitu. Apalagi kalau orangnya ya mengalami masalah habis itu nggak bisa fokus nyelesain masalahnya. Kayak sayang gitu. Coba kuliah di Indonesia aja nggak apa-apa gitu, karena S2 itu banyak orang yang S2 di luar negeri baru itu kayak lebih kerasa gampang gitu buat pribadinya gitu, dan lebih kerasa gampang dan lebih stabil gitu hidupnya gitu. Kalau S1 di Indonesia itu S1 di Jerman tuh kayak kamu bisa mengalami fase kehidupan yang benar-benar nggak stabil gitu. Kayak kalau mau save gitu S2 aja better gitu. Dan selain bisa karena juga bisa dapat beasiswa ya gitu. Full funded gitu. Why not gitu kan. Sama-sama aja tuh S1 di Indonesia kan masih belajar dunia kehidupan yang istilah lebih keras gitu di bangku kuliah gitu. Gitu sih aku pribadi. Dan kalau buat ke Jerman ya teman-teman sabar dan istilahnya jalani proses kehidupan itu dengan kesabaran dan keikhlasan gitu. Dan kayak percaya terus kalau misalnya apapun takdir yang sudah dikasih dari Allah itu adalah yang terbaik gitu. Jadi mau di fase kehidupan apapun kita dan seperti apapun ujian yang kita terima, kalau kita ikhlas dan pasrah menjalaninya, pasrah dalam artian kita selalu berikhtiar dengan maksimal ya. Pasrah itu hasilnya dari Allah gitu, kita serahkan gitu. Ya hidup akan enteng dan damai gitu. Meskipun keadaannya nggak kayak gitu, tapi hati kita akan merasa seperti itu. Itu aku pribadi sedang memperjuangkan sih, supaya bisa menjalani hidup dengan damai gitu.